Saya yakin ada Allah Subhanahu wa taala, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di belakang saya. Tapi saya punya keyakinan lain. Dengan cara menyembah kayak gini. Saya dudukin aja nggak apa-apa kok. Kamu belum tahu ya? Ini saya pentung-pentung nih, nggak apa-apa nih. Kamu belum tahu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun santet pemilik jin homo. Dengan ilmu santetnya, sang dukun membuat kurbannya menjadi tidak bisa menikah. Dan Gus Nur Samsun datang untuk menghentikan kejahatannya. Lalu bagaimana aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Salam dari saya Nur Samsun Al-Fakir. Bertemu kembali di channel GNS. Ini kita hujan-hujanan. Ini sedang gerimis ya, tapi alhamdulillah agak kecil-kecil. Saya di tengah-tengah sawah ini. Mari sahabat-sahabat, kita bersolat dulu. Karena saya sudah janjian sama seorang dukun. Tadi saya silaturahim ke rumahnya. Saya ingin tahu, pengen ngobrol-ngobrol mengenai dunia praktisi. Dan ternyata beliau tidak mau disuting di dalam rumahnya. Akhirnya saya diajak ke tempat ini. Beliau ingin menunjukkan kodam-kodamnya. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan seorang dukun yang biasa membuat kurbannya menjadi mandul dan tak bisa menikah. Kisah ini bermula dari beberapa tamu Gus Nur Samsun yang bercerita bahwa dia merasa tidak mendapatkan nasib baik dalam sebagian perjalanan hidupnya, yaitu tentang hasrat hatinya untuk bisa membina keluarga. Karena setiap dia menjalin hubungan untuk melakukan pernikahan, selalu saja ada masalah yang menggagalkan pernikahannya. Hal tersebut terjadi berkali-kali, sehingga dia merasa ada hal yang tak biasa yang ada di dalam tubuhnya. Sebab itu pula dia mencoba bercerita kepada Gus Nur Samsun. Dia berharap Gus Nur Samsun bisa membantu solusi hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Gus Nur Samsun kemudian mencoba mendeteksi dengan kemampuannya. Setelah itulah kemudian diketahui bahwa dalam tubuh tamunya tersebut dikirimi makhluk yang menjadikannya sulit menikah. Gus Nur Samsun juga mendeteksi dukun yang mengirim makhluk jin tersebut. Sehingga kemudian datanglah Gus Nur Samsun kepada sang dukun ini. Gus Nur Samsun mencoba untuk menyelidiki penerawangannya. Dia mendatangi rumah sang dukun dan berpura-pura untuk bersilaturahmi. Gus Nur Samsun bertanya kepadanya, benarkah dia seorang dukun yang biasa melakukan kirim santet? Akan tetapi, sang dukun itu ternyata merasa curiga. Dia merasa kehadiran Gus Nur Samsun ada tujuan yang tidak baik. Gus Nur Samsun yang orang asing yang tak dia kenal, tiba-tiba datang menanyakan hal yang tak biasa. Dan karena itulah dia kemudian mengajak Gus Nur Samsun mendatangi sebuah tempat yang ada di pinggiran hutan ini. Dia berkata,
Dia ingin menunjukkan hal yang ingin diketahui Gus Nur Samsun. Di sebuah tempat yang ada batu yang cukup besar, dukun itu bercerita bahwa memang dia adalah dukun yang biasa dimintai tolong oleh seseorang, yang khususnya untuk melakukan kirim santet agar korbannya tidak bisa menikah. Batu besar tersebut adalah batu keramat dari warisan leluhurnya. Di tempat itu dia meminta sesuatu, dan juga ketika melakukan ritual kirim santet. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah mengetahui sang dukun yang memang tersesat itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sedang apa, Mbah? Kok mau tanya? Saya pengen ngobrol-ngobrol aja, Mbah. Apa perlu itu? Ya biasa. Tadi kan kita di rumah kan Mbah kan ngajakin ke sini. Ya, Nah, katanya pengen nunjukin kodamnya, Mbah. ya. Apa kiranya kalian ingin tahu? Iya, saya ingin tahu, Mbah. Apa harus saya tunjukkan? Boleh, Mbah. Biasanya Mbah kalau pengen memanggil kodam itu dengan cara gimana, Mbah? Ritual-ritualnya itu. Tidak harus saya tunjukkan. Saya mendapatkan informasi seperti yang saya tanyakan tadi, Mbah, di rumah, waktu di rumah. Saya mendapatkan informasi dari tamu saya. Itu kenapa, Mbah, batunya harus dibasahin, Mbah? Ini tempat leluhur saya. Apa harus saya tunjukkan semua? Masuk ke sini mau apa? Saya datang ke sini ingin menanyakan apakah benar Mbah itu suka nyantet agar orang itu tidak laku nikah. Sebagian nggak gitu. Sebagian kayak gitu. Terus Mbah bisa nyantet sampai mati nggak? Saya tidak nanti sampai mati. Terus Tapi cuma dia itu biar nggak laku nikah. supaya tidak laku nikah. Ya, Itu dengan cara apa, Mbah? dengan cara ilmu saya dong. Kok tanya terus? Ya barangkali saya bisa belajar, Mbah. Karena banyak sekali orang yang keluh kesah tidak sudah lama nggak nikah gitu kan. Itu ada penangkalnya nggak, Mbah? Ya ada. Ada penangkalnya. Apa kamu mau coba? Enggak, saya nggak mau coba-coba, Mbah. Saya udah nikah kok, Mbah. Saya udah punya anak. Ya nggak masalah dong punya anak. Kalian ingin coba-coba. Kasihan saya, Mbah. Ini batunya bisa sampai keluar asap nih, sahabat-sahabat. Ini kenapa, Mbah? Batu sebesar ini bisa sampai keluar asap, Mbah? Karena di sini leluhur saya. Saya di sini, pemujian saya di sini, pujaan saya di sini. Coba kamu duduk. Duduk di atas ini. Iya, bisa nggak? Duduk, Terus kenapa kalau saya duduk di situ, Mbah? duduk aja lah, nggak usah tanya. Nanti saya dikepret sama setan belek, Mbah. Biasanya saya ngepret setan belek. Udahlah, duduk aja, duduk. Wah, ngeri. Nggak apa-apa ini, Mbah, saya dudukin. Coba dulu. Boleh nih, Mbah? Mohon maaf ya, Mbah. Ampun, Mbah. Aduh, ini gimana, Mbah? Terus, ngapain, Mbah? Aduh, saya takut jatuh nih. Kayaknya kamu mau menjaga kesehatan saya ya? Saya bukan menjajal kesaktian, Mbah. Saya datang ke sini sebenarnya itu karena informasi dari tamu saya yang tidak laku-laku kawin, dan saya cek ternyata berasal dari Mbah. Loh, keluar asap nih. Kenapa, Mbah? Belum tahu. Itu sebagian kekuatan saya. Makanya, kelihatan nggak sih? Wah, Mbah, biasa, Mbah. Saya pengen ngobrol, Mbah. Peace, man, peace. Mbah. Slow, Mbah, slow. Saya pengen ngobrol baik-baik, Mbah. Pengen menyadarkan Mbah supaya Mbah mencabut semua santet yang ada, yang pernah Anda lakukan dari korban-korban tersebut. Saya pengen bukan mencoba, tapi pengen mengingatkan Mbah supaya Mbah mencabut santet tersebut. Kalau saya cabut, itu kerjaan saya. Itu sabulan untuk mencari nafkah tiap hari. Biasanya Mbah dibayar berapa? Kamu mau tahu? Ya, Kamu mau bayar berapa sama saya? saya akan bayar 2 kali lipat. Bisa aku pegang kamu? Bisa. 20 juta? 20 juta saya bayar, 50 juta. 1 juta? 100 juta saya bayar, 250 juta. Gampang aja kamu.
Kalau kamu kesini mau mencari musuhnya saya layani. Kamu telah mengganggu kehidupan saya. Justru Mbah yang mengganggu orang banyak. Itu karena dia meminta permintaan dia. Permintaan dia kayak gitu. Lalu banyak orang pasien-pasien yang datang ke rumah saya gara-gara curhat. Nggak bisa nikah. Ternyata berasal dari Mbah. Itu karena permintaan dia, bukan permintaan saya. Terus mau Mbah kenapa ngajak saya ke sini? Terus kenapa saya disuruh duduk di sini? Saya mau melihat kesaktian Anda. Saya nggak punya kesaktian. Pasti punya. Kalau kamu tidak punya, kamu tidak datang ke tempat saya. Makanya kamu saya ajak ke sini. Saya datang dari rumah jauh-jauh ke sini ke tempat rumah panjenengan itu karena saya yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di belakang saya. Tapi saya punya keyakinan lain. Dengan cara menyembah kayak gini. Saya dudukin aja nggak apa-apa kok. Kamu belum tahu ya? Ini saya pentung-pentung nih, nggak apa-apa nih. Kamu belum tahu. Mau coba? Silakan, shot. Kamu udah coba sama saya? Kenapa, Mbah? Saya nggak pengen berantem, Mbah. Saya hanya tujuan. Kenapa? Turun, silahkan. Turun. Turun kemana? Turun ke bawah. Turun. Silahkan cari tempat kalau mau. Aduh. Dukun galak. Gede. Ngapain? Terus tanya lah kau. Good. Usah lari kau. Usah lari. Tiga satun. Uti biha. Lepaskan. Coba ambil itu. Coba ambil. Coba ambil. Kenapa dengan ini? Urusan saya. Oh, kesaktian kamu ada di sini. Berikan. Tidak. Kamu mau mati. Kamu mau mati. Mau apa kamu? Keluarkan kemampuanmu. Masih mau lanjut? Gimana? Mau tobat?
Mau tobat atau tidak? Mau tobat atau tidak? Tobat. Sekarang kalau mau tobat, ikuti saya. Apa yang saya ucapkan. Bersedia untuk bersyahadat? Ya. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. 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 Hadu. Allah. Allah. Ilaha. Illah. Ilaha. Ilallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Jangan kau sebut itu. Ikuti saja. Nanti akan saya sembuhkan. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasul. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan Tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Muhammad Utusan Allah. utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dengan ilmu santet leluhurnya, sang dukun berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas Gus Nur Samsun menghajar sang dukun, hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Setelah itulah sang dukun menyerah dan bertobat, juga berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, berjanji untuk menyembah Allah, dan meninggalkan semua kesesatannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.